Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Waalaikumsalam. RPL yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan koordinasi untuk mahasiswa RPL. Nah, untuk RPL tahun 2025 ini, alhamdulillah dari Prodi Pendidikan Informatika cukup banyak. Nanti ada dari teman-teman dari sekolah, guru, Tulmen, laboran, dan dari Akpol juga ada. Nanti kita akan jelaskan secara teknis untuk RPL. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awal dulu dengan doa. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Oke. Nah, untuk mahasiswa baru, kemarin teman-teman sudah registrasi akademik ya, sudah melakukan pembayaran prastudi dan juga angsuran UKT. Nah, berikutnya teman-teman akan dikonversi mata kuliahnya kayak Pak Ari Oktavian kemarin sudah dikonversi, sudah saya sampaikan ya jumlah semester yang akan ditempuh, silahkan dipersiapkan dengan sebaiknya. Terus jadwal dan KRS. Nah, nanti jadwalnya saya bagikan linknya sid.s.id/informatika unisfed. Nanti link akan saya sampaikan di grup. Terus di situ ada jadwalnya, jangan lupa untuk melakukan KRS atau mengambil kartu rencana studi. Biasanya kalau masih awal itu bisa mengambil 24 SKS. Nah, yang terpenting di sini teman-teman karena kita by system ya, registrasinya itu terdeteksi di sistem, jadi teman-teman di prepare lebih dini dapat melakukan registrasi UKT on time. Jadi harapannya ketika sudah pergantian semester, teman-teman UKT-nya dilunasi sehingga nanti KRS berikutnya akan terbuka. Soalnya kemarin ada yang terkendala karena UKT-nya belum difixkan sehingga perkuliahannya terkendala. Oke, nanti silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Untuk teknis perkuliahannya nanti secara online, kita ada Learning Management System atau LMS menggunakan Edlink. Nah, ini dalam proses konversi ini ada banyak hal yang dikonversi seperti Pak Ari Oktavian itu ditargetkan 2 semester ya kemarin ya. Iya, 2 semester, Pak. Pak bisa open kamera bentar Pak. Oke, Pak Ari Oktavian, Bu ini Pak Hafiz bisa buka dulu. Kita tak ambil ini dulu bentar. Ambil dokumentasi. Terus ini apa? Nanti Pak Ari bisa di-prepare lebih awal untuk skripsinya agar bisa selesai cepat ya Pak Ari ya. Ada 2 semester ya. 2 semester Iya. itu cukup cepat Pak Ari. Jadi semester 1 ini Anda ngambil teori dan praktek secara online, perkuliahan secara online. Dan nanti semester 2 nanti kuliah plus skripsi. Nah, untuk proses bimbingan skripsi nanti akan dibantu jelaskan sama Pak Apis, terus untuk teknis perkuliahan online nanti akan dibantu sama Bu Andini. Oke, eh ini Pak Apis atau Bu Andini dulu yang mau menjelaskan? Oke, silakan Pak Apis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ari ya. Oke, Untuk Waalaikumsalam. perkuliahan nanti Pak melalui Adlink seperti ini. Pak Ari bisa download ya di Play Store ada Adlink EDLINK dan bisa juga di browser ya adlink.id. Dan nanti ketika sudah KRS-an otomatis akan langsung menuju ke kelas kelas per mata kuliahnya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu ya. Misalkan nanti Pak Ari masuk di komputer grafis misalkan ya Pak ya. Tampilnya sama semua, tinggal eh, mata kuliahnya apa yang menyesuaikan.
Jadi di sesi pembelajaran itu nanti ada 16 sesi, Pak Ari. Itu bisa dicek apa yang dosen berikan untuk materinya apa, ataupun untuk penugasannya. Jadi Pak Ari cukup memantau di sisi pembelajaran saja di sini ya. Kalau mau lebih detail lagi ke tugasnya nanti dia akan spesifik spesifik kalau ada tugas yang diberikan oleh dosen. Seperti itu Pak Ari. Jadi karena nanti kebanyakan kita asinkron ya. Jadi Pak Ari harap rajin-rajin membuka adlinknya atau kalau perlu diaktifkan notifikasinya di handphone ya Pak Ari ya. Ketika ada materi baru atau tugas baru nanti akan ada notifikasi langsung dari handphone. Seperti itu. Dari sini ada mau ditanyakan Pak Ari? Untuk lognya itu menggunakan apa itu, Pak? Akunnya, Bagaimana Pak? akunnya itu kayak kenapa? Nggak bisa diulang, nggak jelas Pak. Akun ID-Link itu pakai akun apa itu? Sudah KRS-an Pak Ari? Belum, belum. Oh, nanti akunnya sama dengan untuk yang KRS Pak Adi ya? Iya, sama Pak. Sama. Nanti ada akun ini Pak, Siakat, sistem informasi akademik, jadi nanti digunakan untuk KRS, untuk perkuliahan. Kemarin pas PKKMB dapat ini nggak Pak? Apa keterangan dari BAK terkait dengan username dan password Siakat? Belum tak cek. PKKMB ikut nggak Pak? Ikut Zoom online. Info itu ada. Oh, nanti saya jelaskan nggak Pak? Iya, ya kan. Oke. Teknis. Nah, nanti perkuliahannya intinya sering update info di Adlink nanti biar kalau ada tugas segera dikerjakan ya. Kayak PPG dan sebagainya kita pakai LMS. Itu. Oke. Itu saja ya Pak Adi, cukup ya? Cukup. Ya, ya terima kasih Pak Eri. Ya, ya stop share. Ya, Pak. Baik. Oke, saya lanjut ya. Ini kita coba masuk ke sasar dulu. Sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, ini linknya. Ini pusat informasi Prodi Pendidikan Informatika. Sebenarnya itu ada webnya informatika.ifed.ac.id. Berhubung sedang tidak bisa diakses, jadi pakainya SID dulu ya. Nah, di sini ini ada jadwal perkuliahan, Pak. Jadwal perkuliahan ini diklik aja nanti akan masuk ke spreadsheet isinya jadwal perkuliahan. Ini ada kelas pagi. Nah, ini ada sheet kelas pagi dan teman-teman RPL masuknya di kelas malam. Ya, masuknya kelas malam. Nah, kayak Pak Ari itu kan kemarin mata kuliahnya ada yang semester 1, ada yang 3, 5, dan 7 nanti random sesuaikan dengan yang ini. Ya, jangan khawatir untuk perkuliahannya. Jadi ada se- beberapa sesi yang Zoom, ada beberapa sesi yang asinkronus. Jadi ada yang via LMS saja. Jadi tidak harus terpaku setiap hari di depan Zoom, ya. Oke, terus kita kembali ke link ini. Nah, di sini ada nih KRS Siakat. Nanti Pak Arif bisa mempelajari di sini akunnya seperti apa, terus login cara pengambilan KRS-nya seperti apa. Ini ada tutorial Siakat. Nah, ini dia tutorialnya yang bisa dipelajari ini. Nanti sudah ada tutorial penggunaan, ada username, password, dan sebagainya. Password, username-nya pakai NIM. Pak Ari kan sudah ada NIM-nya kemarin. Nah, terus passwordnya Ya, pakai sudah. tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sebentar, sorry, ada iklan. Nah, ini ada tutorialnya. Nanti dibuka apa ya? Untuk penggunaan password dan sebagainya. Oke, Pak Ari. Ya, Untuk Pak. akunnya ini ya, sudah terjawab tadi untuk akun. Berikutnya, setelah ada tutorial, ini ada data PMB untuk mahasiswa baru biasanya. Kalau ada temennya Pak Ari yang mau kuliah lagi bisa diarahkan ke sini. Nah, ini yang paling penting Pak Ari, data skripsi.
Nah, ini all in one terkait dengan skripsi ada di sini semuanya. Contoh judul skripsi, cara pengajuan skripsi, bimbingan skripsi, semuanya komplit di sini. Nah, di sini nanti ada data pembimbing cari yang 2025. Nah, di sini nanti akan muncul. Nah, ini semua mahasiswa informatika yang sudah semester 5, 7, kemudian RPL tuh biasanya sudah diplot pembimbingnya. Misalkan nih kita cari Pak Ari Oktavian. Nah, ini Pak Ari Oktavian nanti pembimbing satunya Ibu Handini dan pembimbing duanya Bapak Hafiz Pratama. Oke, Ya, kelihatan ya Pak ya? ya kelihatan, Pak. Nah, silakan nanti bisa prepare lebih awal Pak. Nah, contoh judul-judul skripsi ini di sheet sebelahnya itu ada sheet lulus. Nah, di sini kita bisa melihat contoh judul skripsi yang sudah ujian kemarin. Ini ada misal implementasi sistem informasi manajemen, aktivitas penerapan model, pengembangan modul interaktif, analisis UI UX, pengembangan media, augmented reality, virtual reality, technopreneurship, Internet of Things, robotika dan sebagainya. Nggih. Nanti intinya semua di sini. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti bisa diajukan langsung atau nanti semester Bisa, berikutnya Pak. itu? Lebih cepat, lebih baik, Pak. Hmm, ya, Selamat datang, Pak Khairul Umam. Silahkan bisa open kamera, Pak. Nah, ini kebetulan barengan Pak Ari Oktavian itu ada Pak Khairul Umam. Nah, Pak Khairul Umam itu juga masa studinya 2 semester, Pak Umam. Ini kita percepat 2 semester. Silahkan nanti skripsinya bisa dimulai lebih awal ya. Kita lihat Pak Khairul Umam juga pembimbingnya kayaknya sudah ditentukan. Pak Khairul Umam nanti pembimbing satunya Bapak Hafiz Pratama dan pembimbing duanya Ibu Handini Arga. Ya, nanti silakan bisa komunikasi persiapan mengajukan judul skripsi. Ya, karena masa studi 1 tahun itu relatif lebih cepat, jadi skripsinya bisa lebih awal. Harapan kami teman-teman mahasiswa RPL yang sudah masuk di informatika 2 semester bisa lulus ujian dan wisuda sehingga nanti bisa meningkatkan jenjang karir. Nah, untuk teknis bimbingan skripsi akan dijelaskan oleh Bu Handini. Monggo, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. teknis bimbingan skripsi nanti menyesuaikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Bisa secara online atau kalau mau ketemu dosennya, Pak Aris, Pak Umam bisa ke kampus biar tahu juga lingkungan kampus itu ya. Tapi eh, kalau mau online ya nggak apa-apa, monggo. Eh, Jenengan nanti koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing. Di WA aja nggak apa-apa. Terus ada apa lagi? Di sini bab 1, kedua. Oh ya, iya untuk skripsi sendiri itu nanti ada dua ya. Yang pertama proposal. Proposal itu isinya bab 1 sampai bab 3. Terus setelah proposal jadi, nanti biasanya dikumpulkan dulu ke Mbak Ana ya Pak ya. Dikumpulkan dulu. Terus setelah dikumpulkan, jenengan lanjut ngerjain bab 4 sama bab 5. Jadi ada dua file ya nanti ya, file proposal dan file skripsi gitu. Yang file skripsi isinya bab 1 sampai 5, yang proposal bab 1 sampai 3 gitu. Kalau bab 1 kan tentang masalah penelitiannya apa. Terus ada tujuan, manfaat, batasan masalah. Nah, itu nanti di bab 1. Untuk bab 2 tentang kajian teorinya, ada penelitian yang relevan itu apa, terus teori-teori dari judul yang diangkat apa, itu di bab 2.
Terus bab 3 itu membahas tentang metode penelitian. Nanti metode penelitiannya apa yang digunakan. Nah, itu bab 3. Terus bab 4 itu hasil dan pembahasan dari skripsi yang Anda teliti. Terus bab 5 itu kesimpulan. Terus ada daftar pustaka juga dan daftar lampiran. Gitu. Ada yang ditanyakan mungkin Pak Ari dan Pak Umam soal skripsi? Untuk pengajuannya tuh lewat Agak tadi sulit. Edilink itu atau ya apa bisa lewat Edilink itu. Sebentar, sebentar. Gimana, Pak? Untuk pengajuan proposalnya bisa via Edilink itu atau via apa? Oh, kalau untuk skripsi ini nggak masuk di Edlink. Kita pribadi langsung ke dosennya gitu, Pak, untuk proses bimbingannya. Nanti ada buku bimbingan, bisa di-download di link yang Pak Adi share tadi, terus di-print. Jadi nanti ketika ketemu, dosen pembimbingnya menandatangani. Jadi untuk skripsi itu minimal bimbingan 8 kali. Ya, gitu nggih. Nanti ada buku bimbingannya. Misal online berapa kali, tatap muka berapa kali, nanti itu tercatat semua di buku bimbingan. Terus bikin satu kan. Ya, untuk tugas pembimbing 1 dan pembimbing 2 yaitu tugas bimbing 1 itu mengarahkan tentang isi dan kualitas dari skripsi, Substansi. substansinya. Heeh. Terus kalau yang dosen pembimbing 2 itu tentang tata tulis skripsi gitu. Gitu nggih. Jadi ada dua pembimbing nanti. Sampaikan nanti untuk yang pas akpol nanti akan ada tes tambahan. Oh iya, untuk yang kelas yang dari Akpol nanti ada tambahan tes soal untuk konversi mata kuliah umum seperti matematika, bahasa Indonesia, warganegaraan, fisika. Nah, itu nanti kita ada soal-soal, harapannya bisa dikerjakan dan nilainya nanti bisa dikonversi ke mata kuliah. Untuk yang kelas Akpol, dari Akpol. Sudah Pak Adi dari saya itu. Oke, terima kasih Bu Andini. Pak Umam, Ya, ya Pak. Pak Umam nanti pembimbing skripsinya yang pertama siapa tadi? Pak Hafiz. Pak Hafiz, pembimbing keduanya Bu Handini. Nah, ini pembimbing panjenengan di sini. Dengan Pak Oh Ari iya. Octavian nanti pembimbing satunya Bu Handini, pembimbing duanya Pak Hafiz ya. Jadi bisa komunikasi sama beliau terkait dengan skripsi. Usahakan cepet nggih. Pak Umam ini masa studinya 2 semester atau 1 tahun. Jadi skripsinya bisa dimulai lebih awal. Harapannya nanti 2 semester Bapak Ibu bisa lulus dan bisa untuk meningkatkan jenjang karirnya. Untuk KRS nanti coba saya bantu. Jadi ini ada siakat cloud, saya coba share dulu. Nah ini ada siakat cloud. Nah siakat cloud ini nanti eh, untuk proses KRS mahasiswa. Jika mahasiswa belum KRS nanti saya bantu KRS kan. Misal ini Pak Ari Octavian. Nah ini Pak Ari Octavian. Kartu rencana studinya belum, nanti saya isikan, nanti saya eh, kirim ke masing-masing mahasiswa kayak kemarin ya. Kemarin kan hasil konversi sudah saya sampaikan mata kuliah yang akan ditempuh apa saja. Nah, itu nanti coba kita bantu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Ini nanti ketika saya sudah membuat ini judul terus proposal, itu nanti saya serahkan ke pembimbing 1 dulu atau gimana Langsung Pak? pembimbing 1, Pak. Oh langsung pembimbing 1.
Ya, jadi pembimbing satu kan nanti tentang substansinya, tema, topik yang ada dalam skripsi itu pembimbing satu, dan nanti Oh, pembimbing duanya tinggal ke tata tulis saja, kerapian, font, halaman dan sebagainya. terus ini Pak, untuk apa namanya, nomor WA-nya, terus gimana Pak? Kita Oh ya, mintanya. ini Pak, link yang saya bagikan di grup tadi tampilannya seperti ini Pak. Oke, Oh, heeh, heeh. pada bagian atas ini kan ada jadwal perkuliahan. Nggih. Nah, jadwal ini diklik aja. Nanti di sini akan muncul mata kuliah dan nama dosennya. Ini Hmm. ada kelas pagi, kelas malam, terus sebelahnya ini ada sheet kontak dosen dan mahasiswa. Nah, dicari di sini nanti misal Adinova Oh, nomor HP-nya ini 08 sekian-sekian. Nah, misal tadi ada Bapak Afis Pratama ini di bawahnya ini ada nomor HP-nya di sini. Ya, Ibu Handini di sini ada Bu Handini ini nomornya. Gitu, tadi Pak. pembimbing saya pertama siapa Pak? Pak Ari. Pak. Ini dapat dilihat di data skripsi. Oh, data skripsi. Nah, ini pokoknya data kita lengkap di sini, Pak. Jangan Oh, mau lihat gitu. contoh skripsi ada, template ada, terus mau lihat contoh-contoh judul skripsi yang sebelumnya juga ada. Nah, ini Oh, nggih. nanti silahkan disesuaikan. Ini ada template. Template itu khusus untuk Bapak Ibu yang sudah RPL, yang kelas RPL itu jika mau mulai dari awal kan kadang masih bingung. Nah, ini sudah kita buatkan template, Bapak Ibu tinggal ngedit judulnya, ngedit namanya aja. Ini kita mudahkan di sini ya. Tinggal ganti Oh, nama, NIM-nya berapa. Ini sudah ada formatnya sudah komplit. Ini tinggal yang merah-merah diganti aja. Ya, oh untuk gitu. memudahkan Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu ngetik dari awal, kalau yang kelas pagi itu memang harus wajib mengerjakan dari awal. Tapi khusus untuk Bapak Ibu RPL, kita menyadari bahwa Bapak Ibu juga bekerja, kesibukannya padat, masih eh, dengan keluarga dan sebagainya, sehingga kita bantu dalam bentuk seperti ini. Nah, ini latar belakang isinya tentang ini, silahkan diisi. Ya, yang biru-biru nanti tinggal diganti dengan sesuai dengan tema Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah mudah ya? Oh, ya, ya, ya Pak. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus tadi ada yang menanyakan pembimbing. Nah, dilihatnya di sini, Pak. Ini kan ada data skripsi. Terus kita masuk di data pembimbing. Nah, nanti akan kelihatan semua di sini. Misal Pak Arya Octavian, pembimbingnya Bu Andini, Pak Khairul Umam, pembimbingnya Pak Hafiz, gitu. Oke, kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan, Oke, kelihatan. silahkan jika ada yang ditanyakan lagi. Nanti terdekat KRS insya Allah akan saya bantu secara langsung. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan untuk ngambil KRS, nanti saya bantu. Pak Aris sama Pak Mom nanti lihat di tutorialnya, tadi sudah ada tutorial pengambilan KRS. Silahkan dicoba. Jika ada kesulitan akan kami ambilkan. Karena ini Oh kelas iya. RPL, jadi mungkin ada yang ngambil semester 1, ada yang ngambil 5, 7, dan sebagainya. Mungkin jadwalnya juga tumbukan, nanti akan kita bantu siasati. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir pada Zoom hari ini sudah kita record, nanti akan kita share ke grup. Jadi teman-teman jika tadi ketinggalan masuk dan sebagainya, tetap bisa update informasi. Jika ada yang kurang jelas, bisa hubungi saya secara langsung via WA dan sebagainya. Oke. Pak Hafiz, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu Andini? Sampun. Nah, yang terpenting adalah karena Bapak Ibu ini banyak yang masa studinya cepat, persiapkan skripsi lebih awal. Ya, sama administratif karena kita tersistem. Kalau administratifnya belum lengkap, nanti kita nggak bisa KRS, nggak bisa mengambil perkuliahan dan sebagainya. Jadi harapannya Bapak Ibu sudah masuk ke kelas RPL, di-prepare baik secara pemikiran, waktu untuk kuliah dan juga biaya untuk perkuliahan dipersiapkan sebaik mungkin. Ya, biar tidak ada kendala ke depan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Cukup, Pak Umam, Pak Ari? Cukup, cukup Pak, cukup.
Baik, kalau sudah cukup, mari kita Ya, cukup, foto Pak. bersama terlebih dahulu. Hadap kamera, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Semoga nanti perkuliahannya lancar, semoga cepat lulus, semoga eh, Amin. dapat segera wisuda, terus dapat mengembangkan karir berikutnya. Ini peran guru pada periode ini cukup dipermudah. Kemarin banyak teman-teman yang sudah terpanggil PPG, dan semoga Bapak Ibu nanti cepat linier dan dapat mengembangkan karir berikutnya. Kami dari Amin. Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Informatika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Insya Allah nanti pelayanan kita perbaiki. Sekian dari kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.